dan biarlah Tuhan sendiri membunuh hamba-Mu sehingga firman Tuhan disampaikan dengan benar dan jelas, dan kami semua boleh melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Hamba hanyalah manusia biasa, karena itu hamba datang memohon kepadamu, Tuhan memimpin kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, yang siap ditemui dengan benih firman, sehingga itu dapat bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar firman. Amin. Shalom. Shalom. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibu mungkin sudah tahu ya tema kita karena sudah diberikan pada layar. Tema kita pagi ini adalah inkarnasi. Apa? Apakah ada yang baru pernah mendengar kata ini? Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, dalam teologi Kristen istilah ini diajarkan, yaitu inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Inkarnasi adalah Allah menjelma menjadi manusia. Apa? Allah menjelma menjadi manusia. Atau dengan bahasa sederhananya begini, bahwa inkarnasi itu adalah momen di mana Allah mengambil rupa manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan sebagai akibat dosa dan mendamaikan manusia dengan Allah. Itu inkarnasi. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk kita pelajari. Ingat bahwa di dalam kekristenan kita mempercayai bahwa Yesus Kristus itu tidak hanya Allah 100%, tapi dia juga adalah manusia 100%. Ini menyebabkan ada orang-orang yang tidak mau mempercayai Yesus karena mereka berkata bahwa kalau Yesus itu adalah Tuhan, masa Tuhan bisa lapar? Masa Tuhan capek? Masa Tuhan tidur? Masa Tuhan itu makan dan minum? Kan tidak masuk akal. Itu sebabnya mereka menolak kemanusiaan Yesus. Nah, bagaimana saudara-saudara yang terkasih, mari kita perhatikan satu ayat, Roma 8 ayatnya yang ketiga. Roma 8 ayatnya yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan berubah karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini ayat sungguh. Maka kita perlu terjemahan lain untuk memahami ayat ini. Satu terjemahan lain saya kasih, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini: kita tidak diselamatkan dari simpanan dosa hanya dengan mengenal hukum-hukum Allah. Karena kita tidak dapat mentaatinya, tetapi Allah melaksanakan rencana lain bagi keselamatan kita. Ia mengutus anaknya sendiri dengan tubuh jasmani. Seperti kita, bedanya tubuh kita penuh dosa dan menghancurkan kuasa dosa atas kita dengan cara menyerahkan dirinya sebagai kurban untuk dosa kita. Ini ayat yang bicara bahwa ia Allah mengutus anaknya Yesus Kristus dengan tubuh jasmani. Dengan tubuh jasmani. Ini yang disebut dengan inkarnasi. Nah, Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dapatkah kita bertanya mengapa Allah berinkarnasi? Atau mengapa Allah harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia?
yang Maha Kuasa. Jadi Allah kan bisa punya 1001 macam cara untuk menyelamatkan manusia. Tapi mengapa Allah harus berinkarnasi? Mengapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Harusnya bisa dengan cara yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat saat manusia jatuh di dalam dosa yang dicatat dalam Kejadian pasal 3. Dosa terus menjalar atau dosa terus berada. Kita dalam persekutuan gabungan hari kita belajar tentang bagaimana dosa itu merasuk merambat dan menjalar dalam kehidupan seluruh manusia. Maka seluruh manusia menjadi orang berdosa. Itu cocok dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 3 ayat 23, dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Semua orang telah berdosa. Dan tentunya Bapak Ibu, semua orang yang berdosa itu harus menerima hukuman dari Allah sebagai wujud dari kekudusan dan juga keadilan Allah yang menuntut penghukuman atas setiap orang berdosa. Sejalan dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 6 ayat 23, dikatakan sebab upah dosa yang upah dosa yang maut. Bapak Ibu, penghukuman tidak mungkin ditiadakan. Sebab itu berarti bahwa Allah tidak konsisten dengan dirinya sendiri dan mengabaikan sifat-sifat. Pendamaian bukan menjadi alasan peniadaan hukum. Itu bukan alasan. Tapi Bapak-Bapak, yang menjadi persoalan di sini, sifat Allah itu ada kasih dan ada keadilan. Sifat kasih ini tidak mungkin menghukum orang yang berdosa. Tapi sifat Allah yang satu lagi adalah adil, itu menuntut penghukuman atas setiap orang berdosa. Pertanyaannya, bagaimana penghukuman dan kasih ini jalan sama-sama? Bagaimana jalan sama-sama antara penghukuman, keadilan Allah, dan kasih penyelamatan? Ini harus membawa pikiran kita kepada jalan bahwa ada pendamaian bersama. Harus ada pendamaian bersama. Ada 3 hal syaratnya. Yang pertama, harus ada seorang pengantara. Supaya kasih dan penghukuman itu sejalan, maka harus ada seorang pengantara. Bapak Ibu, jalan keluar di mana hukum tetap dilaksanakan, tetapi manusia tidak dihukum adalah harus ada seorang pengantara, di mana pengantara tersebut menggantikan kedudukan kita, menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa. Pengantara itu harus dihukum agar manusia terbebas dari hukum. Syarat kedua, supaya penghukuman itu sejalan dengan kasih, maka kedua adalah pengantara tersebut harus manusia. Bapak Ibu, yang berbuat dosa ini adalah manusia yang melawan dan memberontak terhadap Allah adalah
dihukum. Maka perantara itu yang menggantikan posisi kita itu, dia harus manusia dan bukan binatang. Karena binatang bukan yang melakukan dosa. Pendeta Budi Asal berkata begini, seandainya malaikat yang ditebus, maka dia harus menjadi malaikat untuk menebus malaikat. Tapi karena manusia yang berdosa, manusia yang memberontak terhadap Allah, manusia yang menciptakan permusuhan antara Allah dan manusia, maka manusia yang harus menanggung. Itu sebabnya perantara itu harus manusia. Dan yang ketiga, dia manusia. Perantara itu harus manusia, tapi perantara tersebut harus manusia yang tidak berdosa. Manusia yang tidak berdosa. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena begini, bahwa yang terpenting dalam hal ini bukan hanya dilaksanakan penghukuman, ya, tetapi juga terlaksananya pendamaian antara manusia dengan Allah melalui penghukuman itu. Jadi bukan hanya terselesaikan penghukuman, tetapi melalui penghukuman itu ada perdamaian antara manusia dengan Allah. Ini sejalan dengan apa yang Paulus katakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Jadi penghukuman itu, Mama, itu dilakukan dan mendamaikan manusia dengan Allah. Karena itu Bapak Mama, kalau sekedar hanya untuk membayar hutang, yaitu melalui jalan kematian, itu Bapak Mama, biar manusia yang berdosa yang melakukan pun tidak apa-apa, karena cukup dengan kematian orang berdosa, dosa dapat dibayar. Tapi bagaimana pendamaian antara manusia dengan Allah? Ini tidak bisa dibelesa. Penghukuman mungkin sudah selesai, tapi pendamaian belum dibelesa. Karena itu Bapak Mama, bahwa pengantara itu harus manusia, tapi manusia yang tidak berdosa. Kalau Bapak Ibu pengantaranya berdosa, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu penghukuman yang diterima tidak berdampak apa-apa untuk pendamaian antara manusia dengan Allah, karena hukuman tersebut patut baginya sebagai sebuah dosa. Bisa paham? Kalau misalkan ada manusia yang bisa menanggung penghukuman itu, tapi manusia berdosa, penghukuman itu tidak berdampak apa-apa, karena penghukuman itu patut baginya sebagai pendosa. Lalu yang kedua adalah kematiannya sama dengan kematian orang berdosa lain. Jika demikian, maka kedudukan sebagai pengantara tidak ada manfaat apa-apa. Kalau demikian Bapak Ibu, maka kita melihat kemungkinan atau jalan keluar yang dipakai Allah untuk melaksanakan penghukuman dan pendamaian itu, yaitu ada manusia, tapi manusia yang tidak berdosa. Bapak Mama, untuk mendapatkan manusia di muka bumi ini sangat banyak, ya, sangat banyak, sangat gampang. Tetapi untuk mendapatkan yang tidak berdosa, adakah di bumi ini manusia yang tidak berdosa? Itu tidak mungkin, karena semua manusia di bumi ini adalah orang berdosa. Kalau demikian Bapak Ibu,
Karena waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu ada di bumi. Kalau demikian, untuk mendapatkan manusia yang tidak berasal dari dunia ini supaya jangan ada yang berdosa, maka manusia itu harus dari surga sendiri. Manusia harus dari surga. Maka Allah sendiri menjadi manusia, yaitu Dia berinkarnasi. Suka atau tidak Bapak Ibu? Kalau Allah menjadi manusia, suka? Tidak suka, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa syarat seorang pengantara itu terpenuhi hanya di dalam Yesus Kristus, yaitu bahwa Ia adalah manusia sempurna, sungguh-sungguh manusia, namun Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Maka Yesus layak menjadi pengantara kita, dan Dia layak menerima hukuman yang harus manusia tanggung. Tetapi sekaligus Dia melaksanakan pendamaian antara Allah dan manusia, dan itu dampaknya pada keselamatan manusia. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakannya di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayainya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saya bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan tidak seorang pun dapat menyangkal betapa besarnya rahasia agama kita. Ia menampakkan diri dalam rupa manusia dan dinyatakan benar-benar oleh Roh Allah, serta dilihat oleh para malaikat. Beritanya dikumandangkan di antara bangsa-bangsa, dan Ia dipercaya di seluruh dunia dan diangkat ke surga. Mama saudara-saudara yang terkasih, bahwa waktu Ia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Roh Allah menyatakan benar. Malaikat-malaikat menjadi saksi benar bahwa Dia adalah benar-benar manusia, bahkan menjadi berita untuk seluruh dunia. Semua meyakini itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita meragukan tentang kemanusiaan Tuhan, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Hal yang perlu kita waspadai Bapak Ibu, bahwa kadang-kadang orang menunjukkan menggunakan kealahan Yesus untuk membuktikan bahwa Dia bukan manusia, atau sebaliknya orang menggunakan kemanusiaan Yesus untuk membuktikan bahwa Dia bukan Allah. Ini salah. Karena tadi saya katakan bahwa kita terima Dia, Yesus itu, sebagai Allah 100% dan manusia 100%. Maka waktu Allah menyatakan bahwa dosa diampuni, Dia dapat Yesus menyatakan bahwa dosa diampuni, itu karena Dia adalah Allah, karena Allah yang sanggup mengampuni dosa. Waktu Dia membangkitkan orang mati, menunjukkan kealahan. Waktu Dia berjalan di atas air, itu menunjukkan kealahan. Tapi waktu Dia makan, itu menunjukkan kemanusiaan. Waktu Dia capek, menunjukkan kemanusiaan. Karena betul-betul Dia ambil rupa manusia. Apa yang kita alami, itu yang dialami oleh Yesus Kristus. Karena itu Bapak Mama, pelajaran inkarnasi ini sangat penting bagi kita. Karena hari-hari ini banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu manusia. Kok kalian tega ya bisa katakan Yesus itu manusia? Yesus itu bukan manusia, Dia itu Allah. Tidak. Dengan kata lain, mereka hanya percaya bahwa Yesus itu Allah, lalu mengabaikan bahwa Yesus itu manusia. Bapak Mama, saudara-saudara, ada seorang yang namanya Hans
Dia bilang begini, menyangkal kemanusiaannya sama sesatnya dengan menyangkal keilahian. Jadi waktu kita menyangkal kemanusiaan Yesus, itu sama juga kita menyangkal keilahiannya, kealahan, itu sama sesatnya. Maka kita melihat satu ayat ini, 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Kamu bayangkan ini? Ya. Dia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ia adalah penyesat dan anti Kristus. Ini cocok dengan tadi harus dibilang. Jadi sama sesat. Bahkan dikatakan dia penyesat, dia anti Kristus yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah manusia. Karena hanya manusia saja yang bisa mati, dan Yesus melakukan itu. Dia mencari manusia supaya bisa mati dan menebus kita. Karena Allah tidak bisa mati. Karena itu Bapak Mama, bagi kita yang percaya bahwa Yesus Kristus itu berinkarnasi, Allah berinkarnasi melalui pribadi Yesus Kristus, dia menjadi sama dengan manusia. Nah, seperti kita tadi katakan, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal. Jadi kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak hanya sebagai Allah, tapi kita juga percaya bahwa Dia sebagai manusia 100% yang mati dan menebus dosa-dosa kita. Kita mengenal Dia, Roh Allah ada di dalam. Sekali lagi, kita kalau menolak, berarti kita menyesal. Ini sangat penting bagi kita, dan ini menunjukkan bahwa Allah punya solusi supaya penghukuman dan kasih satu jalan, dan itu hanya melalui inkarnasi. Karena inkarnasi kita semua binasa, kita semua pikul dosa kita sendiri-sendiri, karena tidak ada pengantar yang menggantikan kehidupan kita, yang menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa. Tapi bersyukurlah Allah dengan kasih-Nya mencari manusia. Yesus Kristus mencari manusia. Dia sama dalam semua hal kecuali dosa. Dia sudah tanggung semua dosa-dosa kita. Dia sudah mendamaikan manusia dengan Allah. Semua sudah beres. Dan kalau hari ini kita belum percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak percaya kepada Dia yang berinkarnasi itu, maka kita tetap menjadi musuh Allah. Penghukuman tetap mencari bagian kita. Tapi kalau kita sudah percaya kepada Dia, kita akan memperoleh kehidupan yang sehat. Tuhan berkati kita semua. Mari kita kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami dapat belajar firman Tuhan, dan jalan menumbuhkan iman percaya kami bahwa benar-benar Yesus Kristus